Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah pengantar usul fikih di PKU MUI Kabupaten Bekasi, yaitu tentang amar dan nahi. Nah, mata kuliah ini diampu salah satunya oleh guru kami, yaitu Ustazah Hajar Rifqiyati Mas'ud LCMA. Oke, dalam Islam kita tahu bahwa ada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, di dalamnya itu memuat banyak sekali eh, keterangan-keterangan juga tentang perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Nah, namun bagaimana kita bisa memastikan bahwa teks-teks yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis itu perintahnya ini itu wajib dilaksanakan atau tidak? Atau bentuk larangannya ini mutlak harus ditinggalkan atau seperti apa? Apakah setiap kata yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu kerjakan, lakukanlah, itu pasti bermakna wajib? Ya, begitupun dengan larangan. Ketika ada kata janganlah, apakah itu pasti atau mutlak bermakna haram untuk teman-teman lakukan? Ya, maka pentingnya kita mempelajari tentang amar dan nahi dalam ilmu usul fikih. Salah satunya tujuannya untuk mengetahui makna-makna perintah dan juga larangan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu tentang pengertian amar. Kita ketahui dulu apa sih itu amar. Nah, amar secara etimologi atau secara bahasa dimaknai atau memiliki arti perintah, yakni ucapan tertentu yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Toha ayat 132, ya wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Jadi makna amar secara bahasa adalah perintah, ya tuntutan atau ucapan tertentu yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan. Itu namanya perintah secara bahasa. Nah, adapun makna amar secara terminologi atau secara istilah, di sini saya mengutip beberapa saja karena tentu banyak definisi tentang amar. Salah satunya menurut Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, yaitu tolabul fi'li ala sabilil isti'la, permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya, ya seperti Allah kepada para hambanya, ya kepada pihak yang lebih rendah. Nah, adapun amr di sini menurut Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat, yaitu istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan dengan menggunakan ucapan terhadap orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah, dan ini secara wajib, ya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa amar ini adalah permintaan, adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu yang biasanya itu diberikan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Selanjutnya, ini kita masuk ke pemahaman tentang sigot amar. Nah, sigot amar ini sebenarnya banyak ya teman-teman. Cuman paling enggak ini 3 yang paling sering digunakan yang dimaknai sebagai amar. Yang pertama ada kata perintah langsung, ya bentuknya memang bentuk fiil amr, ya. Contohnya di sini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah olehmu salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, lafaz aqimu terus atu sama warka'u ini merupakan bentuk fiil amr, ya, dan banyak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu bentuk amar yang kedua yaitu berupa fi'il mudhari yang didahului dengan lam amar. Nah, contohnya di sini dalam surat Al-Hajj ayat 29, summal yaqdu tafasahum wal yufu nudhurahum. Nah, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Jadi di situ ada lafaz summal yaqdu. Nah, di situ diawali dengan lam amar, dan itu juga banyak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan masdar, ya, atau kata dasar yang menggantikan posisi kata perintah. Contohnya dalam surah Muhammad ayat 4, fadharbar riqab, maka penggallah atau pukullah leher-leher mereka. Nah, ini lafaz dorb di sini merupakan bentuk masdar dari kata doroba,
Padahal bentuk amarnya adalah idrib, tapi yang digunakan adalah masdarnya. Ya, selanjutnya ini ada makna asal atau makna hakiki dari amar. Ada sebuah kaidah yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Secara dasar atau asal setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi kalau ada kata perintah, maka itu artinya wajib gitu. Wajib dilakukan. Ya. Ya, di sini contohnya seperti lafadz aqimus shalah. Dirikanlah oleh kalian sholat. Nah, pada dasarnya sholat di sini berarti hukumnya adalah wajib. Karena tadi asal dari perintah itu adalah wajib. Maka lafadz aqimus shalah menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Nah, makna wajib ini bisa berubah menjadi makna lain jika ada indikator-indikator atau korinah-korinah yang bisa mengalihkan makna tersebut kepada makna yang lain. Nah, korinah-korinah ini dapat dari mana? Bisa teman-teman dapatkan dari dalil-dalil yang lain, atau melihat dari konteks kalimatnya, atau juga dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti bisa teman-teman temukan di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, di situ teman-teman bisa ketahui makna wajib di sini tuh apakah makna asalnya atau makna yang beralih ke makna yang lain gitu, nggak makna wajib. Ya, dan itu bisa teman-teman lihat dari referensi-referensi. Nah, selanjutnya kita akan masuk terlebih dahulu kepada pengertian nahi. Secara etimologi atau secara bahasa, nahi ini memiliki arti larangan. Berarti kebalikan dari amar. Kalau amar tadi perintah, ya. Tapi kalau nahi adalah larangan, yakni ucapan tertentu yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan. Nah, secara terminologi, di sini dalam kitab Waraqat, istida'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, tuntutan ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan menggunakan ucapan, melalui ucapan terhadap orang yang lebih rendah secara wajib. Jadi, menurut Imam Al-Juwaini, larangan itu ya tuntutan untuk kita meninggalkan sesuatu gitu ya, yang biasanya diberikan kepada orang yang lebih rendah dari orang yang posisinya kedudukannya lebih tinggi. Nah, adapun bentuknya atau silat daripada nahi ini ya, secara hakiki dia menggunakan wazan la taf'al. Ya, janganlah kamu melakukan sesuatu, janganlah kamu berbuat. Jadi ditandai dengan kata kerja mudhari atau fi'il mudhari yang didahului dengan lam amar gitu ya, yang artinya itu larangan lamnya gitu. Contohnya di sini dalam surah Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Nah, di situ ada lafaz la taqrabu didahului dengan la nahiyah yang memiliki arti larangan ya untuk meninggalkan suatu perbuatan. Nah, selain bentuk hakiki yang tadi menggunakan fi'il mudhari dan diawali dengan la nahiyah, sigot nahi juga bisa diungkapkan dengan bahasa lain, yaitu menggunakan lafaz yanha yang artinya melarang. Dan ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dan dia yaitu Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Jadi tidak didahului dengan la nahiyah tapi menggunakan langsung fiil yanha yang artinya melarang. Nah, selanjutnya yaitu tentang makna asal dari nahi, ya, atau makna hakiki dari nahi. Al-aslu fil nahyi lit tahrim. Kalau tadi amar al-aslu fil amri lil wujub, kalau nahi al-aslu fil nahyi lit tahrim. Makna hakiki atau makna asal dari sebuah larangan adalah menunjukkan pengharaman, ya, at-tahrim. Nah, ini adalah hukum asal dari nahi yang ditimbulkannya tanpa memerlukan indikator tambahan, tanpa korinah. Jadi maknanya, makna asalnya itu adalah litahrim, pengharaman. Nah, karena memang secara bahasa makna nahi ini adalah larangan. Sehingga kalau misalkan tidak ada indikator, tidak ada korinah yang mengalihkan makna nahi ini kepada makna lain, maka sudah dipastikan itu adalah makna hakiki, yaitu pengharaman. Ya, contohnya di dalam surat Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Nah, lafaz la taqtulu di sini jika dalam penjelasannya itu adalah ditahrim gitu ya, janganlah kamu membunuh berarti haram
ya dimaknai haram. Juga ada juga di ayat lain kayak teman-teman mungkin nggak asing, wala taqrabuz zina, ya janganlah kamu mendekati zina. Lalu dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain tentang makna hakiki dari lafaz la taqrabu az-zina. Nah, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa amar memiliki makna hakiki yaitu lil wujub untuk suatu kewajiban, sedangkan untuk nahi itu litahrim untuk makna keharaman gitu ya. Nah, maka nanti di sini ada pengalihan makna asal yang tadinya amar itu perintah bisa bermakna lain, begitupun dengan nahi yang tadinya larangan, keharaman bisa bermakna lain. Nah, nanti itu tergantung dengan indikator atau korinah yang mengalihkan makna-makna asal tersebut. Ya, sebenarnya ada banyak, tapi mohon maaf tidak saya sajikan satu persatu. Di sini saya akan berikan contohnya saja. Contohnya seperti amr yang artinya perintah, tapi di sini dimaknai sebagai al-irsyad, panduan, tuntunan, gitu ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayat tentang ayat utang piutang, ya di sini lafadznya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, lafadz faktubuh ini kan bentuknya fi'il amr. Nah, tapi perintah di sini ya perintah untuk mencatat di sini itu bukan menunjukkan hal yang wajib, tapi hanya sebagai tuntunan saja, panduan saja. Jika kamu melakukan utang piutang, maka catat gitu. Tapi catatnya bukan satu yang wajib gitu. Tapi kalau kamu catat tuh lebih baik gitulah ya. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang nahi, contohnya misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 87. Nah, di sini makna larangan itu bukan keharaman secara mutlak, tapi adalah al-karohah, makruh gitu ya. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Nah, jadi meninggalkan hal-hal yang telah Allah halalkan, telah atau meninggalkan sesuatu hal yang baik itu hukumnya adalah makruh, karohah. Jadi bukan haram gitu ya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, sepertinya untuk pembahasan amar nahi ini memang sangat luas, sangat banyak ya, tapi pada intinya di materi ini saya menjelaskan tentang pengertian dan juga makna asal dari amar dan juga nahi. Nah, semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Jalan-jalan ke Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.